kelihatan Seorang mahasiswi asal Rusia yang berlibur ke lain. Indonesia merasa sangat kaget karena semua orang ingin berfoto dengannya. Ojo lali disubrek yo. Assalamualaikum semuanya, selamat kembali ke channel ini. Kepada kalian semua yang sentiasa bantu support dukung juga channel ini, jutaan terima kasih ucapkan. Okay, kepada kalian yang baru yang masih belum lagi subscribe, ayolah bantu subscribe kerana subscribe itu gratis aja, geng. Okey lah, seperti biasanya sebelum mula kita akan doakan buat sesiapa saja yang menonton video kali ini agar dilimpahi dengan rezeki luar biasa yang tidak akan pernah putus-putusnya, diberikan kesabaran dan kekuatan menghadapi apa juga ujian dan dugaan di hadapan, dipermudahkan segala urusan yang jomblo segera diketemukan jodoh yang baik-baik dan sentiasa diberikan kebahagiaan selamanya, insya-Allah. Amin. Okeylah, hari ini Asna react satu lagi video daripada channel catatan ini. Kali ini kita ingin melihat perkongsian channel ini tentang bagaimana orang Rusia kaget atau terkejut dengan sifat perangai atau apa ya tentang orang Indonesia. Perangai orang Indonesia ataupun kita panggil apa, behavior macam tu, tentang orang Indonesia yang bikin orang Rusia ini kayak shock banget gitu. Okay, ingin tahu apakah ciri-ciri tersebut yang bikin dia shock banget? Yuk, let's react. Yuk. Okey, udah siap semuanya? Yuk kita mula. Bismillah. Kalau di Indonesia, matahari bersinar sejak Halo sahabat Citizen. Orang Indonesia memang unik-unik. Karena keunikannya tersebut sehingga membuat orang Rusia terkejut dengan tingkah lakunya orang Indonesia. Beberapa orang Rusia yang pernah berkunjung atau tinggal di Indonesia sempat terkejut dengan kebiasaan warga Indonesia. Sebagian kebiasaan tersebut bahkan mengejutkan bagi mereka yang telah lama tinggal dan berbaur dengan orang Indonesia. Nah, berikut ini adalah kebiasaan orang Indonesia yang mengejutkan orang Rusia. Mengejutkan ke? Yang pertama, menatap dan berfoto dengan orang asing. Yang satu ini sebetulnya tak hanya dirasakan oleh orang Rusia, tetapi juga semua orang asing berkulit putih di Indonesia. Mereka kan kelihatan seorang mahasiswi asal Rusia yang berlibur ke Indonesia merasa sangat kaget karena semua orang ingin berfoto dengannya. Orang-orang juga menatap dia di mana-mana. Seorang gadis asal Rusia bercerita, terkadang orang Indonesia diam-diam mengambil foto Anda dari suatu tempat supaya tidak ketahuan. Yang kedua, tidak makan babi, tetapi minum alkohol. Pada tahun 2017, Menteri Pertanian Rusia, Alexander Kashev, pernah membuat Presiden Rusia Vladimir Putin tertawa karena dia berniat mengekspor daging babi ke Indonesia. Menanggapi sang menteri, Putin menjawab, Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Babi tidak laku di sana. Putin benar, tetapi bagaimana dengan minuman beralkohol? Banyak orang Rusia terkejut karena Muslim di Indonesia ternyata bisa dan bebas mengonsumsi alkohol. Kebiasaan ini sontak membuat orang Rusia penasaran. Bagaimana bisa seorang Muslim menolak makan daging babi karena haram, tetapi minum alkohol yang juga diharamkan? Iya ke? Betul ke? Komen-komen kat bawah. Yang ketiga, orang Indonesia makan nasi 3 kali sehari. Wow, sama seperti kita ya. Orang Indonesia, orang Rusia juga makan nasi. Selama 3 abad terakhir, nasi bahkan menjadi bagian penting dalam hidangan dan budaya Rusia. Namun orang Rusia tidak makan nasi setiap saat.
Seorang warga asal Rusia bercerita, "Saya bingung ketika orang Indonesia bilang bahwa mereka sakit gara-gara seharian tidak makan nasi. Sakit Mereka sebab tak pun makan tidak nasi. mengerti dengan kebiasaan makan sehari-hari orang Indonesia. Orang Indonesia makan nasi dari pagi hingga malam." Yang keempat, memegang-megang anak orang. Megang-megang Orang anak Indonesia orang. memang mudah akrab dan sangat bersahabat. Tak jarang anak saudara, teman, atau bahkan tetangga dianggap seperti anak sendiri. Anggapan seperti anak sendiri ini seringkali termasuk hak untuk bermain bersama, menggendong, atau mencubit pipi si anak karena gemas. Meski begitu, orang Rusia kurang bisa menerima hal semacam itu, karena orang Rusia tidak ada budaya seperti itu. Nggak bisa ya kalau orang Rusia, kurang senang dia. Yang kelima, ramah secara pribadi tetapi kompetitif di jalan raya. Orang Rusia sama sekali tak meragukan keramah tamahan orang Indonesia. Orang Indonesia sangat ramah. Mereka selalu tersenyum dan menyapa orang asing di jalan. Namun, sikap itu berubah ketika di jalan raya. Di jalan raya Sikap selalu berubah. ada pengemudi yang melanggar lalu lintas sehingga membuat kemacetan. Orang-orang sudah terbiasa dengan situasi semacam ini, bahkan tak sedikit yang akhirnya ikut-ikutan. Kalau di Rusia, orang seperti itu tentu sudah habis dipukuli pengemudi lain. Orang Takutnya. Indonesia memang ramah dan sopan. Tetapi ketika berkendara, orang-orang bisa berubah kasar dan tak memperdulikan pengguna jalan yang lain. Berubah karakter. Yang keenam, memakai jaket, sweater, pakaian berlapis saat Sweater. cuaca panas. Orang Rusia tahu betul fungsi jaket. Karena itu mereka terheran-heran ketika di Indonesia, sebuah negara yang terletak di garis khatulistiwa dan hanya mengalami 2 musim dalam setahun, orang-orang suka mengenakan jaket setiap saat, bahkan saat matahari bersinar terik. Mereka bingung ketika melihat orang-orang Indonesia memakai jaket, padahal cuaca di luar sangat panas. Pada situasi yang sama, orang Rusia tentu akan memakai pakaian setipis mungkin. Yang ketujuh, memakai produk pemutih kulit. Kulit putih memang dianggap Orang sebagai Asia standar memang nak kecantikan kulit di putih, kan? Indonesia. Berbagai iklan produk kecantikan selalu menampilkan model-model berkulit putih. Kenyataan ini ternyata cukup mengejutkan bagi kebanyakan orang Rusia. Orang-orang Rusia dan Barat pada umumnya justru menambahkan warna kulit yang lebih berwarna, tidak putih pucat. Yang kedelapan, enggan mengaku bila tidak tahu. Orang Indonesia tak akan mengaku jika mereka tidak tahu atau tidak memahami sesuatu. Misalnya seperti yang pernah dialami orang Rusia saat naik taksi ke bandara. Malah dia tiba di terminal internasional. Orang Rusia menghargai kejujuran. Mereka akan berterus terang ketika tak mengetahui atau memahami sesuatu. Karena itu mereka pun berharap orang lain akan berkata kepadanya jujur. Minuman manis dan instan di mana-mana. Orang Rusia suka makanan manis. Ada banyak jenis permen dan manisan yang bisa Anda temui di Rusia. Rasanya pun tak kalah manis dengan makanan-makanan sejenis di Indonesia. Namun orang Rusia tak terbiasa minum minuman instan yang manis. Coba perhatikan isi lemari pendingin di pasar-pasar swalayan di dekat rumah Anda. Apa yang Anda temukan? Ya, segala macam minuman instan, mulai dari teh segala rasa, kopi segala rasa, jus segala buah, dan aneka minuman lainnya.
Nah, tadi kita dapat saksikan tingkah yang katanya buat orang Rusia itu bikin kaget apabila dia melihat tingkah laku orang Indonesia. Dan untuk secara pribadinya mungkin mereka itu rasa kayak begitu karena mereka udah normalnya kalau kita berada di negara lain pasti kita akan melihat banyak perbedaan kan, dan setiap perbedaan itu pasti ada sebabnya, pasti mengikut kesesuaian di tempat mereka. Dan mungkin untuk orang Rusia ini ada setengah perkara yang mungkin tidak disenangi, tapi kita melihat tadi kayaknya nggak suka kalau anak mereka itu dipegang oleh orang asing kayak gitu kan, oleh orang yang mereka nggak kenal. Mungkin mereka merasakan bahwa rasanya nggak selamat, walhal orang Indonesia merasakan bahwa anak-anak mereka itu anak-anak walaupun tetangga, contohnya kan anak tetangga atau anak siapa aja akan dilayan seperti anak sendiri. Mungkin karena imutnya baby itu atau anak itu dicubit-cubit pipinya kayak gitu kan, main bersama dan sebagainya. Tapi untuk mereka orang Rusia mungkin kayaknya agak sesuatu yang aneh bagi mereka karena mungkin di tempat mereka di Rusia nggak ada orang yang bikin gitu kan, anak kamu, anak aku kayak gitu kan, kita nggak tahu karena setiap negara itu behavior ataupun tingkah laku pasti beda. Dan kita tahu Indonesia ini kaya dengan keramahannya, kaya dengan santunnya, dan selalu memberikan yang terbaik buat sesiapa aja yang dalam meminta pertolongan atau tidak. Dan ada setengah perkara yang mungkin tidak disenangi oleh warga negara asing yang datang ke Indonesia, kayaknya seperti perkara yang aneh bagi mereka. Misalnya minta foto-foto kan, mereka suka foto bersama bule dan sebagainya, walhal mereka nggak kenal. Mereka sudah merasakan kayak mereka itu artis banget ya, bule-bule yang datang di Indonesia, walhal mereka itu diambil gambar sebagai mungkin kenangan aja. Mungkin kita suka melihat sesuatu yang beda sama kita kan, mungkin skin color kita beza, itu yang menyebabkan kita suka untuk melihat mereka, dan mungkin itu nggak disenangi. Walau bagaimanapun kita sebagai manusia harus saling menghormati. Walau di mana kita berada haruslah kita menghormati. Contohnya kalau kita datang ke Indonesia harus kita hormati, walaupun kita nggak suka kita boleh ngomong cara baik-baik gitu kan, agar mereka itu lebih faham. Dan kemanapun kalau toleransi itu ada, pasti negara kita atau di mana aja tempat kita berada pasti akan rukun dan bahagia gitu kan, tidak ada yang menyulitkan gitu. Oke, sampai ke sini dulu video reaction Nas untuk kali ini. Sama-sama kita meraihkan persamaan dan perbezaan itu, kita carikan titik persamaannya agar kita sama-sama bisa hidup di dunia ini dengan tenang dan aman-aman aja. Oke, sampai ke sini dulu yang nonton bareng sampai habis video ini. Jutaan terima kasih. Yang baru jangan lupa untuk bantu subscribe. Jumpa lagi insya Allah di lain videonya. Assalamualaikum, semua jaga diri, jaga.